Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kurikulum PAUD, yaitu Ibu Dr. Suharti MPD, dan yang kami sayangi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1, Bu Rizka dan Sahar, akan mempresentasikan tentang kurikulum DAP. Latar belakang. Pada hakikatnya, manusia sejak lahir hingga memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupannya. Pada masa ini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan fisik, bahasa, sosial, emosional, konsep diri, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik individu. Setiap individu mengalami masa perubahan atau perkembangan dalam satu arah yang bersifat tetap, development. Sedangkan makna perkembangan itu sendiri adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu. Dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku. Pengertian DAP. DAP adalah konsep perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak sebagai pengetahuan dalam lembaga PAUD, konsep dasar sesuai dengan data analisa yang menganalisis pengetahuan kenyataan perkembangan anak di lembaga PAUD. Dalam lingkungan DAP, melalui teknik pengajaran yang disengaja dan memanfaatkan momen mendidik anak-anak mendapat pengalaman belajar. Dalam perkembangan anak ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan belajar atau lingkungan, yang ketiga pendekatan etologi. Dalam aspek-aspek perkembangan anak meliputi 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan inteligensi, yang ketiga perkembangan bahasa, yang keempat perkembangan sosial, yang kelima perkembangan moral. Prinsip-prinsip dasar pada DAP meliputi seluruh perkembangan anak selalu terkait satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Perkembangan memiliki proses perkembangan yaitu berbeda. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda. Pengalaman sebelumnya mempengaruhi perkembangan pengembangan DAP untuk perencanaan kurikulum. DAP dijadikan konsep untuk rancangan kurikulum yang meliputi tentang perkembangan dan pembelajaran anak yang tepat secara individu dan mengetahui apa yang budaya penting. Proses DAP melibatkan guru bertatap muka dengan peserta didik untuk bersosialisasi baik secara individu maupun kelompok dan membantu setiap anak mencapai tujuan pembelajaran. Ciri-ciri proses pembelajaran DAP. Program pembelajaran prioritas developmentally appropriate practice atau DAP menggunakan perspektif perkembangan anak, pengetahuan mengenai perkembangan anak, Brandcap dan Rosgren Ilviandra 2011 mengemukakan bahwa DAP dijelaskan sebagai berikut. DAP kegiatan mengarahkan, memberitahu dan menginstruksi merupakan fokus dalam DAP. Jadi, DAP disesuaikan dengan perkembangan anak dengan fokus agar anak mampu melakukan konstruksi pengetahuan secara mandiri. DAP belajar dipandang sebagai proses yang berkelanjutan sehingga pengukuran dan
kuantifikasi tidak banyak digunakan dan rencana belajar yang disusun guru lebih tertuju untuk memberikan kesempatan kepada anak mengalami belajar. Kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran DAP. Kelebihan dan kekurangan pendekatan pembelajaran DAP sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan DAP memposisikan anak sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran, di mana kegiatan yang akan sedang dilakukan mewadahi gagasan anak. Memberikan banyak kesempatan untuk anak aktif bergerak dan bertanya, menjelajah, serta mencoba. Media pembelajaran disesuaikan dengan karakter perkembangan anak usia prasekolah yang masih berada pada tahap profesional, di mana anak membutuhkan benda konkret dan lingkungan nyata yang akan melibatkan. Kelemahan. 1. Proses pembelajaran harus dengan tahap perkembangan anak harus sesuai. 2. Dengan kemampuan kognitif siswa. 3. Tidak semua materi pembelajaran cocok diterapkan. Menurut Anwar Rahman 2012 dalam pelaksanaan tugas pembelajaran, guru tidak hanya berkewajiban menyajikan materi pembelajaran dan mengevaluasi pekerjaan siswa, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bimbingan belajar. Kualitas dan hasil pembelajaran yang baik dan bermutu merupakan suatu akibat dari sistem pembelajaran dengan pengelolaan metode ataupun strategi pembelajaran yang menarik, sehingga terciptalah proses pembelajaran yang asik dan menarik dan menciptakan suasana proses pembelajaran yang kondusif dengan menerapkan proses pembelajaran dengan pendekatan DAP. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah konsep DAP pada dasarnya sesuai dengan data analisa yang mencakup pengetahuan kenyataan perkembangan anak di lembaga PAUD. DAP dijadikan konsep untuk rancangan kurikulum tentang perkembangan dan belajar anak, apa yang tepat secara individu, dan pengetahuan budaya yang penting. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.